Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpel Kita ID dalam review model kit skala 1:100 No Grade Gundam Chimaris Trooper yang muncul di seri Mobile Suit Gundam Iron Blood Orphan season pertama. Untuk penilaian kit ini Bang Lid kasih nilai sekitar 7,5 banding 10. Kenapa? Karena menurut Bang Lid selain detail armornya, kit ini nggak punya kelebihan lain. Itu artinya kalaupun artikulasinya bagus berarti udah bawaan framenya, dan desainnya juga menurut Bang Lid ya biasa aja. Dan ada trooper formnya juga yang akan kita bahas lebih lengkap di reviewnya nanti. Jadi segitu aja pembahasan singkat untuk kit ini dari Bang Lid bagi kalian yang nggak sempat nonton full video ini. Tapi bagi kalian yang belum pause dan close video ini, mari kita lanjutkan nonton videonya. Check it out! Seingat Bang Lid, jarang-jarang ada Gundam dengan desain yang didasarkan pada prajurit kerajaan Eropa. Kalaupun ada, nggak banyak. Gundam Chimaris Trooper ini merupakan salah satu dari segelintirnya. Proporsinya menurut Bang Lid udah sesuai sama yang di animenya, bahkan lebih bagus dari versi high grade-nya yang terasa terlalu ramping. No Grade 1:100-nya ini terkesan lebih berat di bagian bawah dan ringan di bagian atas. Mungkin peralihannya udah sesuai dari Chimaris yang utamanya untuk penggunaan di luar angkasa ke Chimaris Trooper yang penggunaan utamanya di atas daratan. Proses perakitannya nggak terlalu jauh beda sama kit Gundam frame lain di lini yang sama, terutama di bagian inner frame-nya. Cuman beda di kepala, pinggang, dan lutut ke bawah. Perakitan armornya juga nggak terlalu rumit dan bisa ketebak bakalan dipasangin kemana. Lini No Grade Iron Blood Orphan skala 1:100 biasanya punya detail armor yang keren dan sedikit rumit. Tidak terkecuali kit ini, terutama di bagian kepalanya. Stiker di kit ini nggak Bang Lid pakein karena kebanyakan cuma stiker buat inner frame-nya. Stiker armornya cuma sebiji, itu pun bakalan nggak kelihatan kalau dilihat dari depan. Jadi percuma aja dipasang. SIM lainnya ada di beberapa tempat, kayak di armor bahu, armor lengan bawah, armor pinggang belakang, dan sub arms yang jadi armor pinggang sampingnya. Karena ini kit Bang Lid yang make Gundam frame keempat di channel ini, jadi Bang Lid nggak akan jelasin artikulasinya. Toh pola dan jangkauan geraknya masih sama kayak yang lain, dan bagian inner frame barunya juga nggak nambah artikulasi baru. Jadi kayaknya nggak terlalu butuh dijelasin lebih lanjut. Kita lanjut ke aksesorisnya. Pertama, satu unit Destroyer Lance, sebuah tombak besar sebagai senjata utama Gundam Chimaris Trooper. Dilengkapi 2 unit 140 mm machine gun untuk serangan jarak menengah. Nggak ada part yang bisa digerakin dan nggak ada tempat buat nyimpennya juga. Kedua, satu unit perisai sebagai perlengkapan pertahanan. Cukup simpel dan nggak ada part yang bisa digerakin juga. Kalau mau dipakai tinggal colokin ke tangannya dan masukin handle-nya ke tangan menggenggamnya. Ketiga, sebilah pedang yang tersimpan di bagian belakang perisainya. Tersedia colokan di handle-nya biar bisa dipegang di tangannya. Keempat, tangan-tangannya. Tepatnya sepasang tangan terbuka khas Gundam frame, sepasang tangan menggenggam biasa, dan satu tangan kanan menggenggam yang lebih tertekuk. Tapi kita cuma disediain 4 punggung tangan, jadi part tangannya bakal sisa satu yang nggak bisa pakai punggung tangan. Kelima dan yang terakhir, satu buah stand base simple buat majang kit Chimaris kalian. Sama persis kayak yang termasuk di Master Grade Astray Blue Frame D dan bisa didudukkan di dua arah. Perisai dan Destroyer Lance-nya bisa dipegang pakai sub arms yang ada di pinggangnya, tapi pedangnya cuma bisa dipegang pakai tangan. Aksesorisnya bisa dihitung sedikit tapi ukurannya cukup besar dan udah sesuai juga dengan yang kita lihat di animenya. Waktu pertama kali Bang Lid lihat desain Gundam Chimaris, Bang Lid ngerasa kalau Gundam Chimaris ini kloningan desain Gian. Dan kesan tersebut masih belum berubah saat Bang Lid ngelihat Gundam Chimaris Trooper. Mungkin karena warna ungunya. Perubahan Gundam Chimaris ke Gundam Chimaris Trooper yang sama sekali nggak disebutin sedikit pun di animenya bikin Bang Lid rada kaget juga. Kok armornya tiba-tiba berubah meskipun tetap kelihatan kalau yang tiba-tiba muncul itu Gundam Chimaris. Dari Gundam yang berisi dan keker jadi Gundam yang lebih ramping dan lincah banget. Mungkin pihak Gjallarhorn udah nyiapin armor alternatif atau Gundam Chimaris berhasil diet. Kelebihan kit ini menurut Bang Lid sama kayak kit-kit lain di lininya, yaitu detail armornya yang rumit, nggak terlalu banyak dan kelihatan jelas. Seperti yang udah Bang Lid bilang tadi.
Dan ya udah segitu aja. Artikulasinya biasa aja, true performnya juga nggak wah-wah banget, aksesorisnya udah pas dan berfungsi dengan semestinya. Kalau mau dibilang pun detail-detailnya itu udah jadi kayak suatu standar buat lini kit ini. Tapi karena memang keren jadi Bang Glit hitung sebagai suatu kelebihan. Kelebihannya nggak banyak disertai dengan kekurangannya nggak banyak juga. Kekurangan utamanya menurut Bang Glit ada di bagian konstruksinya. Tepatnya di armor bahunya yang gampang banget lepas dari framenya. Terus satu lagi, tekukan kaki bagian depannya Bang Glit rasa kurang jauh ke bawah kalau lagi di true perform. Agak kurang pas dan nanggung aja ngelihatnya. Sebenarnya bisa ditekuk habis tapi harus dipaksa dan bakalan buat part framenya lecet, jadi nggak Bang Glit saranin. Tapi menurut Bang Glit secara keseluruhan kit ini layak pajang kok. So that's it kawan-kawan, review no grade 1/100 Gundam Kimaris Trooper dari Gunpla ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Glit lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Glit mohon maaf, makasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Glit akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.